Shalom, berjumpa lagi dengan kami di program Sekolah Sahabat 5 Menit GMAHK Menteng yang dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Kita masuk ke pelajaran kita di pelajaran ke-9 di selama 1 minggu ini yang berjudul Hidup Bijaksana. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Itu adalah ayat hafalan kita di dalam Efesus 5 ayat 15-17. Paulus membandingkan apa yang dihargai oleh orang kafir dan orang percaya. Dia menjelaskan dua sifat yang berbeda, di mana orang-orang kafir menghargai cerita cabul, pesta mabuk-memabukkan, dan tindakan seksual yang tidak senonoh. Akan tetapi, orang percaya memiliki sifat 180 derajat, yaitu mengerti bahwa suatu hari nanti akan ada penghakiman terakhir, ketika nilai yang sesungguhnya dan segala sesuatu akan menjadi nyata, dalam Efesus 5 ayat 5 dan 6. Mereka yang beriman menghargai hal-hal yang baik, adil dan benar di dalam Kristus. Oleh karena itu, Paulus mendorong mereka, yaitu kita, untuk memilih tawaran yang diberikan oleh Kristus saat kita menjalani hidup ini, menuju kekekalan yang akan datang. Pertanyaannya, bagaimana cara meniru Tuhan dan menjadi orang percaya? Paulus memberikan caranya melalui kitab Efesus dengan cara berjalan di dalam kasih, berjalan sebagai anak-anak terang, berjalan bijaksana, dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan kita juga harus menghindari perilaku amoralitas seperti dalam ayatnya di dalam Efesus 5 ayat 1-20, yaitu perilaku orang-orang kafir yang saya jelaskan tadi. Melalui ayatnya di dalam ayat Efesus 5 ayat 6-7, Tuhan akan murka apabila Dia melihat ketidaktaatan umatnya. Murka Allah itu tidak seperti murka kita, yaitu hanya ledakan yang keras dan tidak masuk akal. Tetapi murka Tuhan itu adalah tanggapan yang adil terhadap kejahatan. Tuhan mendorong kita untuk berjalan sebagai anak-anak terang, sehingga kita menghasilkan buah dalam roh, yaitu semua kebaikan, semua keadilan, dan kebenaran yang menyenangkan hati Allah, di dalam ayat 8-10. Bagaimana gaya hidup orang percaya sebagai anak-anak terang ditunjukkan? Orang percaya harus hidup di hadapan orang yang tidak percaya sebagai terang di dalam Tuhan. Dan anak-anak terang, orang percaya harus menyingkapkan pekerjaan yang tidak membuahkan hasil. Dengan memperlihatkan buah terang, orang percaya dapat menangkan orang-orang dunia untuk beriman kepada Kristus dan mengalami transformasi dari kegelapan menjadi terang. Orang percaya menyadari peran sebagai misionaris dengan memberikan seruan nyaring, yaitu dalam Efesus 5 ayat 14. Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Paulus juga mengakhiri Efesus 5 ayat 1-20 dengan dua kumpulan nasihat yang diberikan kepada kita. Yang pertama itu di dalam Efesus 5 ayat 15. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan nasihat yang kedua itu di dalam Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ketika orang percaya menantikan kedatangan Kristus kembali, mereka harus berhati-hati dalam penggunaan waktu yang tersisa, seperti halnya pemburu barang murah selama penjualan singkat yang menawarkan diskon besar. Meskipun kita tidak dapat membeli keselamatan itu, gambarannya masih tepat. Ambillah segera apa yang ditawarkan kepada kita di dalam Kristus. Jangan pikir panjang. Jadi, marilah kita memiliki energi dan sukacita dalam pengharapan kita akan masa depan melalui pujian dan syukur kepada Yesus Kristus. Dengan teguh memegang pada kebenaran surgawi, kita dituntut untuk merayakan keyakinan kita akan masa mendatang dan memahami kehendak Tuhan.
yang berakar dalam cerita tentang pencapaian Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita, baik yang telah terjadi di masa lalu, sedang berlangsung di masa sekarang, maupun yang akan datang di masa depan. Sekolah sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.